Selamat sepanjang waktu untuk Sobat Adat TV dimanapun berada. Kali ini kita akan meneruskan video yang kemarin tentang merintis TBM. Di video kemarin sudah dibahas bahwasanya ada 9 cara untuk merintis TBM. Yakni yang pertama menentukan cita-cita dan tujuan TBM. Di mana di dalamnya secara umum setiap TBM itu memiliki tujuan meningkatkan budaya baca. Namun, sangat memungkinkan ada tujuan-tujuan khusus yang disesuaikan dengan latar belakang berdirinya TBM. Karakteristik serta potensi daerah setempat. Dalam hal ini, perumusan tujuan akan lebih baik ditetapkan sejak awal. Hal itu akan memberi arah dan panduan bagi pengelola termasuk relawan di dalamnya dalam merencanakan dan menyelenggarakan program layanan. Tujuan bisa dijabarkan dalam tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, itu menentukan cita-cita atau tujuan TBM. Yang kedua adalah menentukan sasaran. Sasaran TBM ditentukan bersama oleh pengelola dan relawan. Sasaran TBM bisa berdasarkan jenjang usia, anak-anak, remaja, orang muda, orang tua, dan lansia. Bisa juga melalui pekerjaan, nelayan, buruh pabrik, guru, dan lain sebagainya. Bisa juga kelompok masyarakat tertentu, disabilitas, ataupun adat. Atau bisa juga menyasar semua kelompok masyarakat dan jenjang usia. Secara umum, TBM memberikan layanan untuk semua jenjang usia dan kelompok masyarakat. Namun, ada juga yang memberikan layanan khusus untuk jenjang usia dan kelompok tertentu. Hal ini tentu disesuaikan dengan tujuan dan sasaran TBM yang disepakati oleh pengelola dan relawan. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan sasaran. Identifikasi kebutuhan sasaran untuk memperoleh data mengenai permasalahan dan hal-hal yang diinginkan oleh sasaran serta mempermudah dalam menentukan skala prioritas dalam perencanaan program. Penentuan kebutuhan bisa dengan survei kecil, melalui tanya jawab, kuesioner, atau sekedar bincang-bincang dengan masyarakat. Nilailah keadaan sosial, budaya, ekonomi dari masyarakat di mana TBM itu berada. Kemudian kembangkan koleksi bahan bacaan dan lakukan pemutakhiran bahan bacaan sesuai dengan sasaran TBM. Jika sasaran TBM adalah masyarakat umum, maka bahan pustaka dan kegiatan di dalamnya harus menyasar setiap jenjang usia dan kelompok masyarakat yang ada di sekitar. Namun, jika TBM yang kita dirikan hanya menyasar jenjang tertentu, misalnya TBM hanya untuk anak-anak, maka bahan pustaka dan aktivitas di dalamnya disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Hal yang sama, jika TBM hanya diperuntukkan untuk kelompok nelayan, maka bahan pustaka dan aktivitas literasi di dalamnya harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nelayan ataupun yang lainnya. Yang keempat, mengidentifikasi dan menyiapkan modal. Di sini terbagi. Ada beberapa bagian untuk menyiapkan modal. Sebagai gambaran, modal yang harus dipersiapkan dalam merintis TBM meliputi beberapa hal.
Di antaranya satu, menyiapkan dan mengidentifikasi sumber pengelola TBM. Merintis TBM dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat. Pada praktiknya, pendiri atau perintis TBM bisa juga merangkap sebagai pengelola. Pengelola merupakan sumber utama yang harus dimiliki oleh TBM agar layanan literasi berjalan dengan lancar. Pendiri TBM harus mampu mengidentifikasi dan memetakan sumber daya pengelola. Hasil identifikasi sumber daya pengelola menjadi modal dalam memetakan program yang akan diusung. Contohnya, pendiri TBM harus mampu mengidentifikasi jumlah pengelola dan waktu yang mereka miliki untuk memberikan layanan literasi. Hasil identifikasi tersebut kemudian akan menjadi modal dalam menentukan waktu layanan. Selain itu, hasil identifikasi terkait kemampuan pengelolaan dalam bidang literasi tertentu bisa dijadikan acuan dalam membuat program. Misal, jika ada pengelola yang mahir bermain drama, maka sangat memungkinkan adanya kelas drama sebagai salah satu program TBM. Lebih lanjut, pengelola harus mampu terjun ke tengah-tengah masyarakat serta berkomunikasi dengan berbagai pihak dalam rangka mewujudkan tujuan TBM. Pengelola harus mampu membuat perencanaan dalam merencanakan kegiatan. Mengadakan evaluasi setiap kegiatan yang diselenggarakan. Selain itu, pengelola juga harus piawai membangun dan mengembangkan jaringan. Tidak ada kriteria khusus terkait kualifikasi pendidikan untuk pengelola TBM. Namun, modal yang paling dibutuhkan oleh pengelola adalah komitmen. Dengan komitmen yang kuat, ilmu manajemen termasuk pola menghidupkan TBM akan dimiliki seiring waktu dan intensitas menggeluti dunia TBM. Yang kedua, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pustaka. Nah, koleksi bahan pustaka di TBM harus memiliki kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat atau sasaran TBM. Oleh sebab itu, selepas menentukan sasaran TBM, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pustaka yang sesuai dengan sasaran yang sudah disepakati. Secara umum, bahan pustaka yang ada di TBM biasanya dimulai dengan bahan pustaka koleksi pribadi atau punya keluarga. Oleh sebab itu, maka tidak sedikit TBM yang dimulai dari perpustakaan pribadi atau keluarga. Dalam hal ini, pendiri atau pengelola TBM harus mengidentifikasi terlebih dahulu bahan pustaka mana saja yang akan dijadikan bahan pustaka di TBM dengan acuan bahwa bahan pustaka tersebut sesuai dengan kebutuhan sasaran TBM. Selain koleksi pustaka, untuk mencukupi kebutuhan bahan pustaka di TBM bisa diperoleh dari beberapa sumber seperti: satu, bahan pustaka titipan atau kerjasama. Yang kedua adalah hibah atau bantuan dari lembaga pemerintah, swasta, maupun komunitas. Yang ketiga, caranya membeli bahan pustaka baru. Yang keempat, seperti biasa, open donasi. Kita woro-woro di sosial media membuka donasi. Ya, donasinya berbentuk buku ataupun materi untuk dibelikan buku kembali. Oke, sampai sini dulu. Kita sampai poin yang kedua, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pustaka. Next episode Ada TV akan menayangkan poin yang ketiga, insya Allah sampai selesai. Oke, untuk itu saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.